Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan kemudian berlanjut dengan memperlihatkan seorang Koji yang muncul di tempat Orochimaru serta Tsunade berada, melihat kekuatan penyegelan yang dikeluarkan oleh Orochimaru. Koji lalu berbicara dalam hati dengan berkata, meskipun serangannya dibatalkan oleh Matsuri, tetap saja menyegel adalah strategi paling ampuh untuk sekarang ini. Nah, ketika Tsunade memulihkan diri sendiri, Koji pun kemudian berdiri di hadapan mereka sambil berkata, aku mengerti bahwa rencana yang bagus adalah dengan menyegel mereka. Sembari menunggu kekuatan itu kau aktifkan kembali, aku akan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dengan beberapa serangan. Koji pun kemudian memanggil katak besarnya, yang membuat Tsunade kembali terkejut melihat momen tersebut. Dengan ekspresi kaget Tsunade berkata, apa, bagaimana mungkin orang ini bisa memanggil katak dari Gunung Myoboku, siapa dia sebenarnya? Orochimaru tersenyum sambil menjawab, inilah kejutan yang kukatakan sebelumnya, bahwa pasti kau akan tertarik melihat ini. Koji lalu melihat ke arah Tsunade, namun dia tidak mengatakan apa-apa dan seketika saja, melompat ke atas kepala katak besarnya. Sakura juga yang ada di situ, tentu saja merasa terkejut melihat pemandangan yang tak biasa ini, karena hanya ada beberapa orang yang melakukan kontrak dengan katak Gunung Myoboku. Tapi setelah itu, adegan beralih dulu kepada kode, yang dikepung oleh pasukan shinobi dari desa Kumogakure. Salah satu shinobi Kumo mencoba menghubungi Darui sebagai seorang Raikage, untuk melaporkan tentang identitas dari musuh. Dia berkata, kami baru saja menemukan musuh di lokasi, dan dia persis seperti yang disampaikan oleh desa Konoha sebelumnya. Darui dari kantornya kemudian menjawab, sial ini benar-benar merepotkan dan sekarang, coba jangan langsung menangani dirinya sebelum aku sampai ke situ. Sementara itu, Oma pun akhirnya tiba juga di sana dan bertanya ke Kode dengan berkata, apa tujuanmu datang ke sini? Kode kemudian tersenyum sambil menjawab, tidak ada, semuanya murni hanya untuk pergi mencari tempat yang bagus. Dan apakah seperti ini, kalian menyambut seorang tamu baru? Omoy lalu menjawab, kau bukanlah seorang tamu yang pantas untuk dihormati karena sebenarnya, kami tahu siapa dirimu ini. Omoy kemudian mencabut pedang miliknya, lalu segera ingin menyerang Kode tanpa perlu basa-basi lagi. Akan tetapi, dia ditahan oleh beberapa shinobi Kumo, karena Raikage sudah menyampaikan untuk tidak langsung menyerang, sebelum dia datang ke tempat mereka. Omoy pun membatalkan niatnya, sembari menunggu kedatangan dari sang Raikage. Akan tetapi, upaya mereka itu sebenarnya malah membawa sebuah petaka, karena justru Kodelah yang menyerang mereka terlebih dulu. Menggunakan limiter miliknya, Kode memunculkan limiter itu di depan seorang Omoy dan seketika saja, dia muncul di hadapan Omoy sambil membesarkan lengan karmanya. Omoy terkejut, dan langsung menangkis tangan Kode menggunakan pedangnya. Merasa jika Kode memiliki tekanan yang begitu kuat, Omoy langsung menambahkan elemen petir di pedang tersebut sehingga, dia bisa bertahan sambil menyerang dalam keadaan seperti itu. Lalu Kode kemudian berkata, kau cukup cerdas juga, untuk bisa membaca cara kerja seranganku. Nah, saat selesai berkata demikian, satu shinobi Kumo kemudian membantu Omoy, yang mana Kode akhirnya berpindah kembali menggunakan limiternya. Lalu setelah momen mereka, adegan berpindah kepada sang Otsutsuki baru yang menemukan sebuah tempat yang pernah Momoshiki singgahi. Dia berkata, tidak salah lagi bahwa ini merupakan jejak dari Momoshiki dan jika melihat dari teksturnya, mereka berada di sini sudah 7 tahun lamanya. Otsutsuki lainnya bertanya, apa kau yakin jika itu adalah jejaknya? Bukankah 7 tahun merupakan waktu yang cukup lama? Otsutsuki lainnya kemudian menjawab, aku yakin karena faktanya, hanya aku yang bisa mendeteksi Momoshiki dibandingkan kalian semua. Jika kau ragu dengan apa yang kulakukan, maka kau akan kuizinkan untuk mundur dari misi pencarian ini. Otsutsuki lain yang seketika terdiam, dan merasa malu bahwa dia menentang pemimpin kelompok mereka itu. Kemudian, mereka masih harus bergerak juga, untuk mencari Kode karena Kode, merupakan petunjuk terbesar mereka sejauh ini. Dan kita kembali dulu ke desa Konoha, di mana Himawari, yang terbilang terlalu ceroboh untuk maju kembali. Ketika dia merencanakan untuk mengincar titik buta Jura, Jura mengetahuinya karena sekarang, sensorik tubuhnya telah aktif kembali. Setelah Hima mendekati tubuhnya, tiba-tiba Jura langsung menangkap Himawari bahkan sambil mencekiknya. Hanabi dan Kawaki yang melihat itu, kemudian berteriak secara panik dan bergerak untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, dengan kekuatan penuhnya, Jura berhasil membuat dua orang tersebut tak bisa merapat ke dia. Ini membuat Kawaki marah, dan langsung mengaktifkan karma miliknya sambil mengeluarkan begitu banyak besi ke arah Jura.
Jura lalu membungkus dirinya dan Hima, menggunakan Mokuton sebagai pelindung mereka. Sementara itu Boruto yang saat ini terhempas di bawah, masih merasa kesakitan dan langsung mengetahui, jika Kawaki mengaktifkan karma miliknya. Naruto yang melihat Himawari dari alam bawah sadarnya, juga ikut panik dan sudah seperti gila untuk mencoba keluar lalu membantu anaknya itu. Naruto bertanya-tanya, dia tak melihat batang hidung dari ayah Sarada tersebut. Lalu ketika itu terjadi, Kurama dari dalam tubuh Hima, menawarkan untuk bertukar tempat dengannya. Himawari di alam bawah sadarnya lalu bertanya, apakah kau akan mengendalikan kembali tubuhku secara penuh? Kurama kemudian menjawab, benar, itu harus kulakukan karena ini posisi yang agak sulit. Aku mengerti bahwa dirimu, baru saja menggunakan kekuatanku sehingga, kau masih butuh beberapa tambahan waktu untuk mempelajarinya. Sekarang, tutup matamu dan biarkan aku masuk ke sana. Nah seketika saja, Byakugan Himawari menghilang dan memunculkan kembali mata seekor Kyuubi. Setelah matanya berubah, Kurama yang mengendalikan tubuh Hima kemudian berkata, kau terlalu asik untuk melakukan ini kepada anak kecil. Sambil berkata demikian, Kurama langsung menguam di depan Jura, yang teriakannya itu sama sekali tak bisa ditahan oleh Shinju Jura. Alhasil, Jura terpaksa melepaskan Himawari, sambil kemudian Kurama menghancurkan pertahanan Jura tersebut. Melihat itu, Naruto, Hanabi, dan Kawaki kompak untuk kaget, karena itu adalah Kurama. Naruto berkata, sial apakah itu Kurama yang mengendalikan tubuhnya? Hagoromo lalu menjawab, kau benar Naruto dan ini juga pernah terjadi kepadamu. Lalu kemudian, Kawaki kembali menonaktifkan karma miliknya, karena Hima turun lalu menghampiri mereka berdua. Hanabi dengan mata Byakugannya, mencoba melihat ke dalam diri Hima dan menemukan, jika seluruh cakranya berubah menjadi merah. Tak sampai di situ saja, Kurama kemudian mengumpulkan energi alam, tetapi kekuatan itu hanya berpusat kepadanya dan tak berpindah ke Himawari. Lalu setelah berhasil mengumpulkan energi alam, dia membuat Bijudama yang dicampur dengan energi alam, karena Kurama memprediksi jika Jura mempan terhadap serangan Senjutsu. Kemudian setelah mengumpulkan Bijudama di telapak tangan Hima, Kurama lalu bergerak membawa tubuh Hima, sambil bermanuver dengan cara berselancar menggunakan cakra agar lebih cepat. Melihat datangnya Kurama dengan penuh semangat, membuat Jura tak bisa berpikir panjang dan dia, hanya akan membuat sebuah pertahanan lagi. Jura berhasil membuat pelindung tersebut, yang membuatnya sedikit sombong dengan berkata, jika pelindung ini telah berdiri, maka serangan apapun akan sulit untuk melukaiku. Nah saat dia selesai berbicara, tiba-tiba saja Boruto muncul di hadapannya, yang kemudian memindahkan Jura keluar pelindung miliknya menggunakan teknik Hiraishin. Jura begitu kaget dan tak sempat untuk bereaksi, karena momen itu terjadi dengan begitu cepat. Dan ketika dia berada di luar pelindungnya, Kurama pun langsung siap untuk menyerang Jura menggunakan Bijudamanya juga. Yang mana pada akhirnya, Jura hanya bisa merasakan hantaman tersebut, lalu terlempar jauh dari tempat mereka. Sambil menghantam pepohonan, Jura dengan cepat mengaktifkan regenerasi tubuhnya, dan Bijudama itu kemudian meledak bersama dengan dirinya. Himawari dari alam bawah sadarnya kemudian bertanya, apakah kau berhasil melukainya? Kurama kemudian menjawab, tidak, dia masih sempat mengaktifkan regenerasi tubuhnya sehingga, itu takkan membuatnya terluka ataupun mati. Dan benar saja bahwa Jura, memang berdiri kembali dalam keadaan kedua lengannya putus, serta sebelah tubuhnya terbelah. Akan tetapi, dengan cepat lengannya tumbuh kembali, dikarenakan efek dari kekuatan regenerasi miliknya. Melihat itu, mereka semua sedikit syok karena masih sulit mencari celah melawan Jura. Kemudian di tempat lain, Hagoromo juga muncul di alam bawah sadar dari Sasuke, dan momen ini terjadi persis seperti ketika Narusasu mati saat di Perang Dunia Shinobi keempat. Entah bagaimana caranya akan tetapi, Hagoromo bisa melakukan itu untuk masuk ke dalam jiwa mereka berdua. Dan saat ini, Hagoromo akhirnya telah muncul di kedua reinkarnasi Indra dan Asura tersebut, meskipun dia belum bisa membebaskan mereka. Sasuke saat ini sedang melawan kebencian Hidari, dan terkejut setelah melihat Hagoromo telah muncul di sebelahnya. Dengan ekspresi terkejut Sasuke bertanya, apa yang membuatmu kembali muncul di sini? Tapi setelah itu, adegan beralih dulu kepada Boruto. Dia kemudian berkata ke Momo, sekarang apa yang dilihat oleh mata Jogan ini, sudah benar-benar terjadi. Dan sampai detik ini, dia bahkan memperlihatkanku lagi, jika nanti ayahku akan sadar namun tak bisa keluar dari dimensi Kawaki. Juga, desa Konoha akan hancur di mana aku tak bisa melihat satupun warga desa Konoha. Bagaimana menurutmu tentang itu Momoshiki?
Momo-chan kemudian menjawab, aku sedikit senang karena dirimu, ternyata masih hidup hingga momen itu datang. Boruto langsung kesal sambil bertanya, apa, mengapa kau malah terlihat senang? Momo menjawab, tenang dulu, penglihatan Joganmu itu, adalah semacam petunjuk bagi dirimu sendiri Boruto. Maksudku adalah, kau masih hidup ketika Jogan memperlihatkanmu sebuah kejadian di masa depan. Dan sebenarnya, kau harus sedikit senang karena jika kau mati sekarang ini melawan Jura, maka seluruh planet ini akan hancur oleh para Shinju. Jadi, kau adalah orang yang harus terus melawan musuh, dan mencoba untuk menyelamatkan semuanya. Boruto lalu menjawab, baiklah aku mengerti akan tetapi, semoga saja para warga tak mati ketika desa benar-benar hancur. Lalu setelah Boruto berbicara demikian, disinilah dia melihat dari mata Jogan bahwa Himawari telah beraksi dan berencana melakukan Bijudama. Meskipun Boruto kaget melihat adiknya mengaktifkan Bijudama, tetapi dia tak memiliki waktu untuk kagum. Dia kemudian membentuk segel tangan Hiraisin, lalu langsung berteleportasi ke tubuh seorang Jura di dalam pelindung, yang membuat Jura begitu terkejut. Setelah itu, Boruto memindahkan Jura keluar dari pelindungnya sendiri. Dan ketika telah berada di luar, otomatis tubuhnya terbuka untuk langsung diserang oleh Himawari. Dia akhirnya terkena hantaman Bijudama Hima, sambil terhempas terkena pepohonan yang ada di sana. Setelah momen keren yang mereka lakukan, Jura masih bisa selamat karena lebih dulu mengaktifkan regenerasi tubuhnya. Kemudian preman Otsutsuki di tubuh Boruto berkata, hanya regenerasi itulah yang sebenarnya perlu dihilangkan Boruto. Tanpa itu, dia sudah sejak lama akan mati dan takkan bisa lagi melawan kalian. Jika regenerasi masih ada, kalian hanya akan menguras tenaga milik kalian sendiri Boruto. Lalu ketika Boruto sedang berpikir, tiba-tiba Koji menghubunginya dengan berkata, strategi selanjutnya melawan mereka adalah dengan cara menyegelnya. Boruto kaget sambil bertanya, dari mana paman mendapatkan strategi itu? Koji lalu menjawab, aku mengetahuinya dari seorang Orochimaru, dan dia sekarang sedang berusaha untuk melakukan penyegelan terhadap Shinju Matsuri. Boruto kemudian mengerti, dan sekarang sedang mencari cara untuk bisa mengalahkan Jura dengan menyegelnya. Lalu adegan memperlihatkan seorang Koji, yang saat ini berdiri di atas katak besarnya dan seketika saja, mereka melompat ke arah Matsuri sambil mengeluarkan serangan langsung. Katak besar itu mengeluarkan elemen air sementara Koji, juga mengeluarkan elemen api dari mulutnya. Mendapatkan serangan secara tiba-tiba, Matsuri kemudian membuat tembok besar untuk menahan kedua serangan tadi. Akan tetapi, dia tak menyadari jika ular besar milik Orochimaru muncul di belakangnya dengan posisi membuka mulutnya secara lebar. Melihat itu, Matsuri hanya bereaksi kaget dan memilih untuk kabur dengan cara masuk ke dalam tanah. Alhasil, serangan kombinasi antara Koji dan Orochimaru tersebut menghasilkan kegagalan dan harus dicoba kembali. Sementara itu, Tsunade masih dalam keadaan terdiam dan tak percaya, serta merasa bahwa dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Yah, dalam pikirannya jelas bahwa dia memikirkan Jiraiya, meskipun Tsunade belum melihat wajah di balik topeng seorang Koji. Namun, adegan harus berpindah dan memperlihatkan seorang Amado, yang kemudian berhasil meyakinkan Shikamaru, jika dia hanya mengawasi secara lumrah saja. Lalu Hokage biasa-biasa saja ini kemudian menyuruhnya, untuk tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Nah yang membingungkan di sini adalah, Amado ingin membangkitkan anaknya melalui karma Kawaki. Dia beralibi bahwa itu merupakan cara reinkarnasi putrinya sendiri melalui sebuah karma. Akan tetapi, membangkitkan seseorang melalui karma, merupakan cara dari para Otsutsuki ketika mereka mati lalu menyimpan data karmanya ke manusia. Berdasarkan landasan itu, sangat tak pas rasanya jika Amado membangkitkan seorang manusia dari sebuah karma. Admin masih cukup yakin jika sebenarnya, Amado malah akan membangkitkan seorang Otsutsuki, entah Otsutsuki baru, atau orang lain, yang tetap saja merupakan dari klan Otsutsuki. Lalu jika betul, maka apakah Amado sudah jelas merupakan seorang Otsutsuki yang menyamar? Nah jika kalian memiliki pendapat sendiri, coba tambahkan di kolom komentar video ini. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Sasuke di alam bawah sadarnya, didatangi oleh Hagoromo yang mana itu, bisa terjadi dan hanya Hagoromo lah yang dapat melakukannya. Dengan ekspresi kebingungan Sasuke bertanya, apa yang membuat Anda datang ke sini lagi? Hagoromo kemudian menjawab, aku bisa melakukan ini dan itu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Saat ini, kau ataupun Naruto sama saja karena sedang tersegel dan tak bisa berbuat sesuatu di luar sana.
Sasuke lalu berkata, rupanya kau juga telah muncul di tubuh Naruto lagi sehingga kau dapat mengetahui apa yang terjadi padanya. Aku di sini sedang melawan orang itu, dan berusaha untuk memberikan tekanan padanya agar tak mengganggu Sarada. Hanya itu yang bisa kulakukan sekarang ini, dan apakah kau bisa mengeluarkanku? Hagoromo lalu menjawab, secara teknis sebenarnya belum bisa dipastikan karena ini tampak berbeda. Sama seperti Naruto yang ada di dimensi Kawaki, di sana pelindungnya cukup kuat dan hanya menggunakan kekuatan khusus. Sasuke kemudian berkata, sudah kuduga bahwa ini akan segera terjadi ke depannya. Hagoromo lalu bertanya tentang apa maksud ucapannya. Sasuke menjawab, pada 3 tahun lalu, aku bersama Boruto di luar desa Konoha dan dia menceritakan kepadaku, jika dia bermimpi melihat desa akan diserang. Aku awalnya tak percaya dengan itu akan tetapi, dia mengaku mengonfirmasikan itu kepada Momoshiki, dan tampaknya ramalannya akan berlanjut di waktu sekarang ini menurut Otsutsuki tersebut. Aku dan Naruto yang sementara waktu tersegel, seperti telah ditakdirkan tak bersama membantu mereka. Inilah yang kupikirkan dan meskipun Anda muncul di alam bawah sadar kami berdua, Anda tetap belum bisa mengeluarkan kami. Hagoromo lalu berkata, aku setuju dengan pendapatmu akan tetapi, itu tak sepenuhnya benar. Sasuke terkejut, dan bertanya-tanya apakah Hagoromo memiliki rencana kepada mereka. Namun, adegan berpindah dulu kepada seorang Boruto, yang melemparkan beberapa shuriken, setelah Jura muncul dan melancarkan sebuah serangan. Bagaikan sebuah pertempuran tanpa jeda, mereka bertarung kembali dan berusaha untuk saling mengalahkan. Di sini, Boruto memperlihatkan ketangkasannya dalam menggunakan Hiraishin, yang mana dia berpindah-pindah sambil menyerang Jura dengan pedangnya. Jura terkejut melihat apa yang dilakukan Boruto itu, dan hanya bisa bertahan dari serangan sabetan pedang Boruto. Kemudian setelah momen Boruto tadi, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu.